masa kerja 1 tahun, itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada hal-hal yang masih kurang yang saya sampaikan, mohon izin Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan permohonan maaf. Secara normatif kami sampaikan seperti itu. Kemudian diskusi lanjutan saya harapkan juga tidak selesai sampai di sini. Baik, izin. Terakhir Bapak. Baik, Bapak. Kami persilahkan. Izin. Main mana? Suara bicara langsung saja. Terima kasih Pak narasumber. Tadi teman-teman kita sudah banyak berpendapat. Apa yang Bapak sampaikan bagus menurut kami. Tapi tadi Bapak sudah sampaikan bahwa manusia yang kerja. Ini pengalaman kita. 15 tahun, 10 tahun lalu. Manusia yang kerja, akhirnya siapa yang berperanan di situ mengusulkan dia punya orang-orang. Pada saat hasilnya keluar, ya memang di setiap daerah itu kacau. Karena yang honor sudah 10 tahun, namanya tidak ada. Yang baru honor 2 tahun, namanya ada. Jadi saya pikir nanti kita berpendapat begini Mubasir. Apa salahnya kita pimpinan dan anggota DPRD hadir di ibu kota negara ini? Kita menyurati langsung ke Kementerian Aparatur Negara supaya ada yang sudah berangkat besok atau lusa, tapi yang ada ini langsung ketemu untuk kepentingan daerah kita. Saya percaya Bapak ini orang Tenggara, orang Butung paling banyak di Tanimbar, di kabupaten kita. Jadi Bapak coba memperhatikan kita karena di kabupaten kita masalah banyak. Terima kasih. Baik, tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kesempatan yang sangat. Saya boleh jawab satu. Ya. Ya, silakan Pak. Mike. Tadi saya ada tanya. Kan setelah penjelasan Bapak setelah hasil penginputan data ini, kan pasti akan dipilih. Ada yang seleksi untuk P3K dan juga ada yang seleksi untuk ASN. Kriteria apa saja yang dipakai sebagai ukuran oleh Menpan AMP termasuk BKN untuk ini loh, mereka yang spesifikasi mereka seperti ini, seleksinya di sini, yang ini di sini. Saya kira itu mau dijawab. Silakan. Terima kasih Bapak atas penyampaian. Bapak lanjutkan. Saya belum puas terhadap satu poin saja Pak. Ini yang nanti setiap saat mereka tanya kita terkait dengan guru honor yang menggunakan SK dinas, tetapi mereka terdaftar di Dapudik. Nah, waktu penginputan mereka tidak bisa terinput Bapak, tetapi mereka terdaftar di Dapudik menggunakan SK dinas. Gaji mereka dibayar dengan dana pos reguler, yaitu dana APBN. Tetapi kenapa mereka tidak bisa didaftarkan? Nah, ini menjadi soal Bapak. Ditakutkan kebijakan ke depan merugikan saudara-saudara kita yang pegawai honor ini. Sekali lagi Bapak, saya minta solusi dari Bapak terkait dengan guru honor yang menggunakan SK dinas, tetapi mereka sudah terdaftar di Dapudik. Nah, ini menjadi persoalan. Oleh karena itu, tolong penjelasan Bapak konkret soal ini, soal guru honor yang dengan SK dinas. Lalu yang terakhir, saya minta solusi dari Bapak terkait dengan pegawai honor yang mereka punya TMT itu di pertengahan tahun, yaitu di 2021 bulan September. Bagaimana kalau TMT ini kita rubah untuk terbitkan di bulan Januari di tahun berkenaan? Nah, solusi yang Bapak sampaikan tadi untuk mereka yang punya SK hilang bisa dibuat surat pernyataan. Tetapi bagaimana mereka yang punya TMT di bulan September? Apakah kita bisa buat surat pernyataan untuk saudara kita yang punya TMT yang bermasalah yang tidak bisa input untuk menyelamatkan mereka ini? Yang tadi SK hilang, oke, kita buat surat pernyataan. Tetapi bagi mereka yang punya TMT tidak sampai 1 tahun Pak. Ini saya butuh solusi dari Bapak terkait dengan mereka punya TMT yang tidak mencapai 1 tahun dan juga SK honor guru dengan SK dinas, tetapi mereka sudah terinput di data Dapudik. Satu lagi yang perlu saya informasikan Pak, mereka punya SK TMT-nya tidak sampai 1 tahun, tetapi mereka punya gaji, daftar gaji itu terhitung dari bulan Januari mereka dapat gaji.
satu syarat untuk mereka menginput data adalah daftar gaji mereka. Iya Pak, pasti Bapak tahu. Nah ini yang menjadi kebingungan saya ialah mereka punya TNT itu terhitung dari bulan September, tetapi gaji mereka dapat dari Januari 2021. Oleh karena itu kita butuh solusi Pak. Demikian, saya kembalikan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya pertama izin Bapak intermot saya ke Pak Wakil dulu Pak. Tadi pertanyaan terkait dengan seperti apa kriteria siapa yang akan dimasukkan dalam seleksi P3K dan siapa yang akan dimasukkan dalam seleksi CPNS. Secara umum, yang pertama kita masih menunggu ketentuan dari Menteri Pan-RB dan BKN terkait dengan persyaratan umum untuk pendaftaran P3K dan CPNS. Kalau untuk tahun 2022 itu semuanya pelaksanaannya menggunakan P3K berdasarkan surat Menpan yang seperti saya sampaikan tadi. Kemudian secara umum, izin Bapak, secara umum saya ingin sampaikan bahwa persyaratan untuk mendaftar sebagai P3K yang pertama satu adalah kualifikasi pendidikan formal yang dipersyaratkan tiap jabatan. Kemudian yang kedua adalah itu semua persyaratan umum, dia adalah warga negara Indonesia dan lain sebagainya, tidak pernah dikenakan hukum pidana. Dan yang spesifik adalah bagi jabatan yang pertama satu penerjemah. Kemudian jadi jabatan yang spesifik itu hanyalah satu tenaga kesehatan, kemudian tenaga pendidik, kemudian penerjemah dan widya suara. Keempat jabatan ini memiliki spesifikasi sertifikasi tertentu untuk mendaftar ke sana. Salah satunya penerjemah, berarti dia harus memiliki sertifikasi kompetensi penguasaan bahasa, baik Indonesia maupun bahasa asing. Kemudian sama widya suara, kemudian guru harus jebolan dari pendidikan, kemudian dan lain sebagainya. Namun hal yang paling penting adalah kualifikasi pendidikan. Itu adalah dasar utama di dalam kriteria persyaratan untuk pendaftaran P3K. Jadi tidak ada yang lain, itu adalah secara umum PNS maupun P3K persyaratannya sama. Hanya saja di PNS umurnya lebih range umur di PNS itu lebih pendek, dari 35 tahun sampai dengan 35 tahun adalah batas terakhir, dan termuda adalah umur 20 tahun. Tetapi untuk P3K range umur itu lebih panjang. Umurnya adalah paling rendah 20 tahun dan paling panjang adalah 1 tahun sebelum masa pensiun jabatan yang dia lamar. Jadi misalnya jabatan yang dia lamar pensiun di umur 58 tahun, maka di umur dia yang ke-57 tahun dia masih diberikan kesempatan untuk mendaftar sebagai P3K. Jadi itu persyaratannya, izin Bapak secara umum. Namun nanti kita masih menunggu kebijakan Menteri Pan-RB dan BKN terkait dengan persyaratan khusus, persyaratan tambahan yang akan diberlakukan bagi teman-teman tenaga non-ASN ataupun teman-teman yang berminat untuk mendaftar sebagai P3K maupun CPNS. Namun saya tekankan bahwa di tahun 2022 ini sesuai dengan surat edaran Menpan hanya dilaksanakan khusus P3K. Jadi izin Bapak Wakil, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Pak. Siap. Izin kemudian terkait dengan SK, izin Bapak sangat menarik tadi yang Bapak sampaikan terkait dengan bukti pembayaran. Jadi sebenarnya ketika bukti pembayaran lengkap, seharusnya SK ini mengikuti bukti pembayaran, karena pembayaran itu akan mengikuti sejak kapan dia mulai melaksanakan pekerjaan. Berarti ada hal yang salah apabila TMT SK ditetapkan di September namun dia sudah mendapatkan gaji di bulan Januari. Ini yang perlu kita luruskan. Apakah bulan TMT-nya yang salah atau ada ya mungkin ada kesalahan pengetikan atau lain sebagainya, sehingga yang menyebabkan, karena bukti kuat melaksanakan pekerjaan adalah jadi seperti ini. Analogikanya adalah SK bisa dibuat, SK bisa dimanipulasi, tetapi bukti bayar itu yang tidak bisa dimanipulasi. Jadi ketika bukti bayar lengkap dari Januari sampai dengan Desember, maka pertanyaan besar, kenapa SK-nya TMT di September? Harusnya mulai di Januari. Ini yang perlu kita cari di mana celah solusi untuk menyelesaikan ini. Karena kenapa? Yang seperti saya katakan adalah SK
bisa dimanipulasi. SK bisa digantikan dengan surat pernyataan. Tetapi bukti bayar itu adalah hal yang autentik yang tidak dapat digantikan dengan dokumen apapun. Karena apa? Karena ada catatan pembayaran. Di situ ada catatan pembayaran yang divalidasi oleh teman-teman kita dari keuangan, itu menjadi bukti nyata pelaksanaan pekerjaan. Karena kenapa? Tidak mungkin seseorang dibayar tanpa melaksanakan pekerjaan. Dan ketika bukti bayarnya lengkap, maka yang harus ditelusuri adalah SK. SK yang harus ditelusuri. Itu hal yang sangat mudah sebenarnya. Karena bukti bayarnya sudah ada. Kondisi yang sulit adalah SK ditemukan namun bukti bayar yang tidak ditemukan. Ini adalah kondisi yang sulit. Namun ketika bukti bayar lengkap, SK tidak mencukupi, berarti ada perubahan SK. Jadi kondisi kalau di Kementerian Dalam Negeri yang saya alami bahwa ada teman-teman yang mengalami perubahan SK di tengah jalan. Sehingga ada SK mereka di tahun sebelumnya yang mungkin tidak terinformasikan ke mereka, itu yang mereka anggap bahwa SK saya TNT 9 September. Padahal di awal itu mereka sudah memiliki SK lain. Izin Bapak, jadi ini bisa dianggap bahwa SK yang bersangkutan hilang. Karena kedua dokumen ini adalah dua dokumen yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, SK dan bukti bayar. Ketika SK-nya ada, otomatis bukti bayar ada. Ketika bukti bayar ada, harusnya SK juga ada. Harusnya SK ada. Kalau bukti bayar ada, kemudian SK hanya ada di September, berarti kemungkinan Januari sampai dengan Agustus ada perubahan SK yang tidak sampai ke yang bersangkutan. Jadi izin Bapak Ibu sekalian, ini yang perlu kita cari solusi bersama. Kalau memang hilang, ini kita lakukan pendekatan. Mungkin apabila memang hilang, kita bisa buatkan dari surat pernyataan, karena bukti bayar ada. Ini bukti bayar, makanya tadi ketika ini menarik sekali kita bahas ini, permasalahan yang sangat menarik bahwa kenapa SK ada, kemudian bukti bayar tidak ada. Jadi ini bisa kita sampaikan. Hanya saja memang izin Bapak Ibu yang saya hormati, waktu kita untuk pendataan itu terakhir di 31 Desember, namun tidak ada salahnya ketika kita mempersiapkan semua dokumen yang sudah ada. Kita tidak tahu kebijakan pemerintah ke depan apakah akan membuka gelombang kedua untuk pendataan, mendata yang belum terdata, karena mendengar permasalahan tadi bukan hanya di pemerintahan daerah, kementerian lembaga pun, pemerintah pusat, kami memiliki permasalahan yang sama bahwa banyak tenaga non-ASN kami yang tidak sempat masuk ke dalam aplikasi karena batas waktu. Jadi sama-sama kami juga akan menyampaikan hal yang sama kepada Kementerian PAN dan RB dan BKN. Jadi bukan permasalahan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar saja, namun ini menjadi permasalahan kita semua. Semoga apa yang disampaikan ini ketika kami bertemu kembali ada diskusi terbuka dari BKN dan Menpan. Saya semoga diberikan tetap kesehatan, kemudian ingatan untuk menyampaikan hal-hal yang kita diskusikan pada hari ini. Mohon izin, ada lagi Bapak? Yang honor, baik. Yang terima kasih aja Pak. Saya mohon kepada kasih untuk turut memperjuangkan ini ke baik, siap. Baik. pemerintah pusat. Siap, terima kasih Bapak, izin. Kami nanti izin Bapak mungkin bisa jadi bahan diskusi dan masukan mungkin nanti untuk disampaikan terkait dengan honorer. Jadi gini, terkait dengan honorer yang dibayarkan oleh dana BOS dengan SK dinas. Jadi kalau saya kembali kepada ketentuan, saya coba kembali kepada ketentuan persyaratan ini, kita kaji baik-baik. Ketentuan persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian PAN RB berdasarkan surat tanggal 22 Juli tahun 2022, kita fokus pada dua hal. Yang pertama satu honorarium, kemudian yang kedua adalah siapa yang mengangkat yang bersangkutan. Yang pertama adalah terkait dengan honorarium. Honorarium, jadi begini, apapun sumber dana, jadi kalau saya menganalisa bahwa apapun sumber dananya, ketika dia bukan pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari pihak ketiga maupun individu, itu harusnya bisa didata.
saya kurang paham terkait dengan dana BOS itu seperti apa mekanisme pembayarannya. Nah, dana BOS ini yang harus kita clearkan dengan teman-teman dari keuangan. Dana BOS ini yang perlu kita clearkan dari teman-teman Kementerian Keuangan, bagaimana mereka mendefinisikan berasal dari APBN atau APBD secara langsung. APBN dan APBD secara langsung. Karena mohon izin Bapak Ibu sekalian, saya tidak memiliki kompetensi terkait dengan analisis keuangan, sehingga mohon izin mungkin ini sama-sama bisa kita diskusikan dengan teman-teman keuangan, bagaimana mereka menafsirkan pembayaran dari APBN APBD langsung. Apabila dana BOS itu merupakan bersumber dari APBN, maka harusnya masuk ke sini. Namun secara teknis ini perlu kita diskusikan kembali ke pengelola keuangan di BPKAD atau yang berwenang di daerah, mengasumsikan poin yang kedua ini, honorarium APBD dan APBN itu seperti apa. Kemudian yang kedua, pengangkatan diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Maka ketika SK-nya adalah kepala dinas adalah pimpinan unit kerja. Ketika dikatakan di sini diangkat paling rendah oleh pejabat pembina kepegawaian, berarti bupati. Ada SK yang ditandatangani selain bupati, berarti itu dianggap tidak sah. Tetapi yang dikatakan adalah paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Silahkan dicari referensi, bahkan SK yang ditandatangani oleh kepala sekolah di sini terakomodir. Terakomodir di sini. Ini yang perlu kita diskusikan bersama. Banyak informasi-informasi yang perlu kita kaji. Jadi saya terfokus terhadap 5 kriteria yang sudah ditentukan. 5 kriteria yang sudah ditentukan ini adalah 5 kriteria yang diskusi yang sangat panjang. Itu dimulai dari awal tahun 2022, baru keluar di Juli 2022 untuk menetapkan 5 kategori ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini terkait dengan permasalahan Bapak tadi, ini yang perlu kita sampaikan kembali. Namun memang proses pendataan sudah diambang akhir pelaksanaan, namun bukan berarti kita selesai. Kita tetap mempersiapkan bagi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang tidak masuk. Kita tidak tahu ke depan apakah proses pendataan dibuka kembali, namun tidak ada salahnya dokumen yang dipersyaratkan ini kita lengkapi. Jadi ini izin Bapak yang terhormat, izin ini ada 5. Jadi saya selalu berpatokan terhadap ini karena ini yang sudah dipublikasi, kemudian ini yang dibaca dan dipahami oleh semua orang terkait honorarium, kemudian terkait SK. SK paling pimpinan unit kerja. Kami di Kementerian Dalam Negeri, SK ditanda tangani oleh eselon 2 itu sah karena pimpinan unit kerja. Kami di lingkungan Kementerian Dalam Negeri ada istilahnya, kalau di beberapa kementerian itu kanwil atau kantor wilayah, kantor daerah. Kami ada UPT namanya PPSDM di beberapa daerah. Mereka setingkat eselon 3. Tetapi tetap kita asumsikan dia pimpinan unit kerja karena memang pimpinan tertinggi pada unit dia adalah eselon 3. Namun bukan kepala bagian, karena kepala bagian masih memiliki pimpinan tertinggi, yakni mungkin kepala dinas atau ses atau lain sebagainya. Sehingga ketika di dinas maka kepala dinasnya, kami di Kementerian Dalam Negeri ketika dia di biro maka kepala bironya, di pusat dia kepala pusatnya, di direktur kepala direkturnya atau direktur. Jadi itu bukan kepala unit kerja kan? Kalau kepala, jadi sekolah SMA SMP itu adalah UPTD dari daerah, maka dia bisa diasumsikan sebagai pimpinan. Bukan pimpinan PCB-nya, kepala sekolahnya Pak. Iya, kepala sekolah kan termasuk, izin Bapak. Kalau yang saya pahami adalah kepala sekolah adalah seorang guru yang diberikan tugas tambahan untuk menjadi kepala sekolah. Maka dia ketika diberikan tugas tambahan, maka dia adalah pimpinan unit kerja. Di beberapa kesempatan BKN dan Menpan pun menyampaikan SK yang ditandatangani oleh kepala sekolah itu masuk dalam kategori ini. Mungkin begini kita juga Bapak, kita ini mulai dijelaskan yang buat kerja misalnya. Siap, izin Bapak Ibu sekalian, saya apabila ada ini saya berkenan. Iya ada Pak, saya tanya dulu, ada
persoalannya mirip dengan teman-teman yang ditanyakan tadi itu Pak. Ini salah satu ini. Bapak bersilakan berdiri. Ini salah satu tenaga kontrak yang pengangkatannya September Pak. Seperti yang tadi Pak jelaskan. Jadi ini kalau persyaratan SK-nya sudah Pak, hanya saja pembayaran gajinya nih Pak. Pembayaran gajinya tidak terinput karena dia diangkat bulan September. Seharusnya diangkat bulan Januari, September 2022 Pak. Nah, 2020. Di April SK-nya 2 November. Ini semua berlaku SK-nya 2021 Januari. Buka masker itu Pak. TNT-nya bulan April. Nanti ke 2020 itu berlaku lagi. Iya, jadi ini terkait dengan gajinya saja. Gajinya saja Pak. Jadi kalau SK-nya ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian, hanya saja harus melampirkan bukti bayar gajinya itu Pak. Ya, seperti itu. Jadi yang tadi itu yang dipermasalahkan oleh Bapak yang terhormat Pak Erens itu ditandatangani oleh pimpinan unit kerja, hanya terkait dengan lampiran pembayaran bukti pembayaran gaji itu Pak. Karena dana bos ini tidak digunakan untuk pembayaran gaji tenaga honor. Harus ada SK Bupati baru terinclude dalam sistem SIMDA. Kemarin kita masih gunakan SIMDA Pak. Jadi kalau di print